Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus yang baik tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah Immanuel, bahkan Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa untuk renungan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini, semua ini karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami diberi lagi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti dengan baik. Urapi kami semua, demikian juga hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma ketika itu ya, tentang bagaimana menggunakan pikiran ya. Janganlah kamu memikirkan ya. Ada 3 kata pikiran di sini saudara ya. Juga ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Judul kita pada pagi hari ini adalah menemukan shape Anda ya. Shape yang dimaksud ini adalah kita ambil dari bukunya Rick Warren dengan judul Purpose Driven Life ya, yang mempunyai arti singkatan saudara ya. S itu adalah spiritual gift, H itu adalah heart ya. Jadi spiritual gift itu adalah karunia rohani, heart ya itu hati saudara ya. Kemudian A itu ability, P itu personality ya, dan E itu experience. Jadi tentang karunia rohani, tentang hati kita, tentang kemampuan, tentang kepribadian kita, dan juga tentang pengalaman kita ya saudara. Yang pertama yang kita akan lihat adalah mengenai bagaimana pengalaman rohani saudara. Saya sebut ini adalah the calling ya saudara. Kapan saudara dipanggil Tuhan? Mungkin sejak sekolah minggu. Mungkin ketika saudara remaja, ada seorang teman yang mengajak. Mungkin ketika pemuda, bahkan dewasa, ataupun sudah menjelang tua. Ketika firman disampaikan, kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan saudara mendengar, itu artinya sebuah panggilan saudara. Untuk mengenal siapa pribadi yang berfirman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu adalah yang pertama. Berarti itu adalah the calling bagi saudara. Pengalaman rohani merupakan suatu proses panggilan. Ya, dalam pengalaman kita sehari-hari ada satu proses panggilan untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tahu sama-sama sebagai orang-orang Kristen bahwa Dia adalah juru selamat, Tuhan, ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita mengiring Tuhan, tentunya ada suka dan duka. Ada juga mungkin tawa dan derita saudara. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kalau kita sudah melayani dalam gereja lokal di mana kita ditetapkan. Ya, ada pergumulan, ada persoalan ya saudara. Tetap saudara ada persoalan yang kita hadapi. Meskipun dalam proses kita mengenal Tuhan.
Tapi perbedaannya saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara percaya kepada sang firman, yaitu Yesus Kristus. Dia senantiasa akan campur tangan, akan turut bekerja di dalam saudara ketika saudara menghadapi persoalan. Berbeda dengan mereka yang belum pernah mendengar. Mereka tidak tahu siapa yang akan turut bekerja, yang akan ikut menyertai di dalamnya. Tentunya Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan menyertai saudara-saudara. Kalau dalam pelayanan, saudara ya, dalam pelayanan kita dalam gereja lokal, tentunya kita juga menghadapi satu tantangan demi tantangan. Ya. Saya ingin gambarkan satu gerbong KRL ketika kita naik di dalamnya, mungkin meskipun kita dapat kesempatan duduk, pasti kita akan bersinggungan kiri kanan depan belakang saudara. Marilah nikmati sebuah perjalanan dengan tujuan yang sama, bukan mengandalkan ketersinggungan baik kiri kanan atau depan belakang saudara. Karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengenal siapa Yesus Kristus dengan panggilan kita masing-masing. Itulah saudara yang nantinya ketika kita belajar, ya, belajar tentang Tuhan, berpengalaman tentang Tuhan, learning God and experiencing God, yang ada di dalamnya, kita mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Kita yang dicipta, kita makhluk yang dicipta, kita mengenal kepada Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang merupakan pencipta kita sendiri. Bagaimana manusia yang terbatas dalam proses mengenal kepada Tuhan pencipta yang tidak terbatas. Ya, ada waktu, ada proses yang harus dilewati saudara. Ada pergumulan. Yang saya katakan tadi, ada tawa, ada derita di dalamnya. Tapi di dalamnya, kalaupun ada badai, ya, Allah sendiri menyertai saudara. Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan saudara. Ya, Allah kita setia. Dikatakan bahwa ketika saudara jatuh dalam pencobaan, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Supaya ketika saudara menghadapi seperti saya, kita akan diberikan kecakapan supaya saudara dapat menanggung semua persoalan itu. Tentunya dengan hikmat Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Sehingga kita mengerti perlahan-lahan tentang Tuhan. Ketika kita menghadapi, mungkin kita tidak mengerti tentang persoalan yang kita hadapi. Saya ingin katakan saudara, kalau setiap persoalan yang sedang saudara hadapi, pergumulan, saudara tidak mengerti, percayalah. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, itu ada Tuhan saudara. Ya. Ketika kita tidak mengerti, sesungguhnya Tuhan ada di dalam persoalan kita. Sehingga kembali lagi, kita dapat menanggungnya. Dia Allah yang tidak terbatas dan tidak terbatas juga dalam segala perkara. Jangan kita membatasi Allah menurut pikiran dan kemampuan kita saudara. Dan apalagi dalam kita melayani Tuhan. Allah mampu melakukan segala perkara. Terhadap gereja Tuhan, Allah sangat berkuasa untuk melakukan segalanya. Dia Allah yang dahsyat saudara. Dalam interaksi kita dengan Tuhan, yang terjadi terus menerus saudara. Tentunya kita harus tetap setia saudara. Kita mengandalkan, kita mengharapkan, kita menaruh semuanya. Sandaran kita kepada Tuhan. Sehingga dalam hal-hal yang kita hadapi, Tuhan akan berikan hikmat kepada kita untuk dapat menghadapinya. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu siapa? Bukan waktu kita saudara. Waktunya di situ adalah waktu sang penulis firman itu sendiri. Berarti waktunya Tuhan saudara. Tuhan merancang saudara untuk mempunyai kemampuan, mempunyai karunia sesuai yang Dia inginkan. Itulah saudara yang disebut nanti adalah God purpose. Ya, tujuan daripada Tuhan sendiri yang akhirnya kita boleh temukan. Ya. Yang kita temukan itu yang merupakan keinginan Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Yang terjadi di dalam kehidupan kita itu yang tadinya kita tidak mengerti. Itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga Kejadian menulis bahwa apa? Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik saudara.
ketika sungguh amat baik, manusia dapat berinteraksi dengan Tuhan. Manusia dapat bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Itu, saudara, yang merupakan bentuk atau shape kita masing-masing. Ya. Galatia 6 ayat 4 menulis seperti ini. Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Apa yang kita sudah kerjakan. Maka ia boleh bermegah. Melihat keadaannya sendiri. Ya. Bukan melihat orang lain, menilai orang lain. Tapi senantiasa mengevaluasi diri sendiri. Melihat ke dalam. Mengintrospeksi diri sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Itu juga surat daripada Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara, baiklah dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan. Hendaknya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena melalui proses pelayanan itu sendiri yang akan membentuk kita, saudara dan saya, untuk menemukan pelayanan mana yang paling tepat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau panggilan itu Engkau sudah berikan kepada kami. Kalau kami senantiasa sekarang ada di dalam prosesnya, Tuhan. Kami senantiasa belajar dan ingin berpengalaman dengan Engkau, Tuhan. Sampai kami mencapai tujuan Engkau. God purpose. Kami dapat mengerti Engkau, Tuhan, di dalam keterbatasan kami. Tolong kami, Tuhan. Kami akan menghadapi hari ini. Mungkin yang akan kami hadapi kami tidak mengerti. Kami mohon hikmat-Mu, Tuhan. Hikmat-Mu yang tidak terbatas. Untuk dapat kami menghadapinya. Setiap persoalan pergumulan kami hari ini. Sekolah kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Kami mau bersandar dan berharap kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.